Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengevaluasi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ada target yang menjadi harga mati untuk arsitek asal Korea Selatan itu. Erick Thohir mengingatkan timnas Indonesia minimal masuk 4 besar grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C. Tim Garuda membukukan 3 poin dari 4 pertandingan. Dalam grup C, timnas Indonesia mengimbangi timnas Arab Saudi 1-1, timnas Australia 0-0, timnas Bahrain 2-2 dan kalah 1-2 dari timnas Cina. Terdekat, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga pertandingan kandang grup C kontra timnas Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Timnas Indonesia bakal meladeni perlawanan Jepang lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Baru Arab Saudi pada 4 hari berselang. Termasuk evaluasi untuk coach Sintayong bahwa target timnas Indonesia harus masuk 4 besar grup C. Jadi tidak ada tawar-menawar, jelas Erick Thohir. Kami melihat lagi maksimal 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kami. Kalau kami mendapatkan poin dalam 2 partai itu, bisa menjadi tabungan untuk masuk posisi ketiga atau keempat supaya bisa masuk jalur playoff lagi, ucapnya. Juara dan runner-up grup A sampai C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara posisi ketiga dan keempat bakal bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan urutan kelima dan keenam akan tersingkir. Timnas Indonesia masih menyisakan 6 pertandingan di grup C, dengan 4 diantaranya partai kandang. Keadaan ini membuat peluang Garuda untuk bersaing memperebutkan ranking kedua sampai keempat masih terbuka lebar. Senada dengan apa yang ditargetkan PSSI yaitu 4 besar harga mati, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengiyakan target tersebut. Skuad Garuda bisa finish di 4 besar pada klasemen akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai akhirnya finish di urutan ketiga atau keempat, skuad Garuda akan melanjutkan perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada babak keempat. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan diikuti 6 tim. Ke-6 negara itu merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari grup A, B, dan C. Kemudian tim-tim yang lolos ke babak keempat akan dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup nantinya berisikan 3 negara. Hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish runner-up grup akan bertemu di babak playoff zona Asia. Peluang timnas Indonesia finish di 4 besar pun cukup terbuka. Sebab mereka yang kini menempati posisi kelima di klasemen hanya terpaut 2 angka dengan tim di urutan kedua hingga keempat, yakni Australia, Arab Saudi, hingga Bahrain. Jika akhirnya lolos ke babak keempat, timnas Indonesia berpotensi dikepung negara-negara Arab. Berikut 5 negara Asia Barat yang berpotensi jadi lawan timnas Indonesia jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di posisi kelima ada Arab Saudi, salah satu negara Asia Barat yang berpotensi jadi lawan timnas Indonesia jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Arab Saudi. Timnas Arab Saudi sendiri sejatinya segrup dengan timnas Indonesia di grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kini Arab Saudi menduduki posisi ketiga di klasemen dengan torehan 5 poin. Kiprah mereka di grup C tak terlalu apik. Arab Saudi yang diasuh Roberto Mancini mengawali perjalanan di grup C dengan ditahan imbang 1-1 oleh timnas Indonesia. Kemudian Arab Saudi menang 2-1 atas Cina, kalah 0-2 dari Jepang hingga ditahan imbang Bahrain 0-0. Kini Arab Saudi pun ditangani pelatih baru, yakni Hervé Renard. Meski tampil inkonsisten, mereka masih difavoritkan finish di 4 besar pada klasemen grup C. Kemudian ada Irak. Mereka tergabung di grup B pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 laga yang telah dilakoni, Irak bisa mengumpulkan 7 poin hasil dari menang atas Oman 1-0, Palestina 1-0, serta ditahan Kuwait 0-0. Irak pun diprediksi bisa finish di posisi 4 besar, tetapi Irak berpotensi tak langsung melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026 karena harus masih berjuang di babak keempat. Oman. Sama seperti Irak, mereka juga tergabung di grup B pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oman kini menempati posisi keempat di klasemen sementara dengan perolehan 3 poin. Mereka belum pernah menang sejauh ini. Dari 4 laga yang dilakoni, Oman ditahan imbang 3 kali dan kalah 1 kali. Selanjutnya ada Uni Emirat Arab. Timnas Uni Emirat Arab tergabung di grup A pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka pun tampil inkonsisten sejauh ini di grup A dengan mengantongi 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Alhasil Uni Emirat Arab baru mengemas 4 poin saja. Menangan satu-satunya yang diraih Uni Emirat Arab sejauh ini di grup A dapat kalah melawan Qatar di laga perdana dengan skor 3-1. Meski begitu, mereka tetap berpeluang lolos ke babak keempat. Terakhir ada Qatar. Tim ini juga masuk grup A di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan Qatar mirip seperti Uni Emirat Arab di grup A, karena baru mengemas 4 poin saja. Tapi Qatar menempati posisi keempat saat ini di klasemen karena kalah selisih gol dari Uni Emirat Arab. Tim yang kerap dijuluki anak kesayangan AFC ini mengawali perjalanannya dengan kalah 1-3 dari Uni Emirat Arab. Ditahan Korea Utara 2-2, menang 3-1 atas Kirgistan dan kena bantai 1-4 oleh Iran. Dari kelima lawan tersebut, manakah yang mungkin jadi lawan timnas Indonesia andai lolos ke babak keempat nanti? Menarik untuk ditunggu.